Baik, kali ini kita akan membahas terkait tutorial modul project management di aplikasi Odoo ya. Jadi ada beberapa topik berkaitan dengan modul project management di aplikasi Odoo. Di topik-topik tersebut adalah pertama adalah membuat RAB project, kemudian upload dokumen pendukung RAB project, kemudian persetujuan RAB project, lalu yang keempat adalah membuat build plan, dan yang kelima update status build plan. Jadi ini 5 topik utama terkait project management di aplikasi Odoo. Untuk pertama kita akan membuat RAB project. Jadi kita masuk langsung ke Odoo-nya. Nah, di sini kita input emailnya, lalu password. Setelah masuk ke sini di aplikasi Odoo, lalu kita klik tombol di pojok kiri yang kotak-kotak ini, lalu kita search RAB project RAB. Nah, lalu kita klik dan pilih project. Nah, lalu setelah itu kita klik create. Nah, pertama adalah kita isikan project name. Misalkan project rental mobil operasional berapa hari. Lalu kita isi, pertama adalah di tab setting. Tab setting kita isi adalah pertama misalkan customer-nya adalah telekomunikasi seluler. Oke. ID projectnya kita kosongkan, lalu lokasinya akan langsung otomatis terisi sesuai dengan user kita ya. Lokasinya kantor pusat, misalkan GA, ini kita ganti jadi general service. Lalu bisnisnya misalkan adalah rental vehicle. Nah, ini wajib kita isi budget tersedia, kita checklist, lalu muncul referensi budget. Ini bisa kita isi nomor PKS atau nomor PO dan lain-lainnya. Misalkan di sini contohnya adalah nomor PKS. PKS diesel misalkan. Lalu project tipenya adalah misalkan project rutin. Terus kita pilih date formnya misalkan dari tanggal 1 Juli sampai Desember 31. Pertama di sini kita bisa save dulu. Kita save. Nah, kemudian setelah save kita bisa masuk ke tab approval level. Kita edit lagi tab approval level. Nah, ini bisa kita isikan sesuai dengan siapa yang akan submit seperti itu ya. Misalkan admin, isikan ini admin juga. Ini bisa diisi sesuai dengan level jabatannya seperti itu. Lalu bisa kita save. Kemudian kita masuk ke tab revenue. Nah, kita edit. Nah, jadi kita masukkan name adalah deskripsi, misalkan pendapatan rental mobil. Nah, produk atau akunnya misalkan adalah rental vehicle. Ini jumlahnya adalah sebanyak misalkan jumlahnya adalah 18. Kemudian nilai satunya adalah 5.500.000. Nah, ini akan langsung terisi subtotalnya dan dia akan terisi juga di atas. Seperti itu. Lalu kita bisa masuk ke tab selanjutnya, tab GeoGuessr material. Misalkan di GeoGuessr material itu kita butuhnya adalah rental mobil. Rental mobil di sini ada, bisa kita pilih rental vehicle. Nilainya 18 juga, misalkan. Lalu nilainya 3 juta.
Oke. Lalu di operasional mungkin bisa kita isi, ini tab adalah bensin dan parkir. Nah, full parking and toll 18 kali Rp500.000. Kemudian di geografis personel, di sini bisa kita isikan misalkan gaji, misalkan 6 bulan gajinya adalah 3 juta. Lalu konjungtur misalkan 6 kali misalkan konjungturnya hanya Rp600.000. Terus BPJS TK, BPJS pensiun employee 6 kali misalkan 100.000. Lalu BPJS pensiun misalkan 6 kali 100.000 dan BPJS kesehatan 6 kali 100.000. Nah, di sini terbentuk nih otomatis terbentuk nilai revenue plan, geographic plan, terus GPM-nya berapa dan berapa persentasenya. Lalu kita juga bisa buat time schedule. Time schedule ini adalah rencana penggunaan anggaran biaya kita. Misalkan di sini adalah judulnya adalah misalkan sewa mobil ke pihak ketiga. Kebutuhannya 18, terus butuhnya tanggal berapa, misalkan ini dibutuhkannya adalah tanggal 6, lalu unit price-nya adalah tadi 3 juta. Seperti itu. Nah, lalu misalkan butuh uang operasional selama 6 bulan. Nah, ini bisa dibuat misalkan 18, butuhnya uang operasional itu cair tanggal 31 kali 500.000. Nah, sampai sini bisa kita save.